mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar dan hadirin dan hadirat saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini atau di hari ini kita di hari-hari terakhir di tahun Hijriah 1441 Hijriah. Insyaallah di hari Kamis kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Insyaallah hari Kamis ini kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Jadi malam hari ini kajian kita tentang hati ya kita akan jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya. Malam hari ini saya akan berbicara sedikit tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa bahasan yang insyaallah kita akan jelaskan dalam waktu yang kita upayakan cukuplah mudah-mudahan. Yang pertama tentang macam-macam hijrah. Jadi ada hijrah hijratul makan, ada hijratul hal, kemudian mukjizat dalam hijrah itu sendiri, ada beberapa kemukjizatan, kemudian tahapan-tahapan dalam hijrah itu sendiri. Apa yang membuat sebab terjadinya hijrah itu. Kemudian yang menarik juga kalau hijrah itu kan muhajirun wal ansor. Tapi ada beberapa orang dia juga muhajir, juga ansor juga. Mungkin sebagian kita baru dengar juga muhajir ansori. Jadi orang ansor tapi hijrah juga. Itu ceritanya bagaimana ansor tinggal di kota Madinah kok jadi muhajir. Ini muhajir ansori. Kemudian kita juga pernah mendengar yang namanya Bai'atul Aqabatul Ula, Bai'ah Al-Aqabah Tsaniyah atau Al-Kubra. Ini semua pendahuluan atau persiapan untuk hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kemudian ada beberapa cerita tentang hijrah Suraqah bin Malik. Kemudian ada dua cerita Sa'ad bin Khaisamah. Semua ini juga akan saya sampaikan biiznillah dalam pertemuan yang mungkin sekitar 1 jam ini. Kemudian bagaimana kondisi kota Madinah ketika hadirnya dan datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada yang nama hijratul makan. Ya, ada hijratul makan, ada juga hijratul hal. Kalau hijratul makan itu semua kita tahu hijrah dari satu daerah ke daerah yang lain, dari Mekah ke Madinah. Tapi hijratul hal, bagaimana seseorang yang tadinya asli berbuat maksiat hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Di hijratul makan dan hijratul hal. Halnya itu apa ya? Kondisinya bagaimana? Kalau kondisinya adalah la samahallah, dia berbuat maksiat, maka dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mungkar, apakah itu kata-kata atau perbuatan, dan pindah kepada taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada adalah jihadun wa niyatun. Ini apa yang dimaksudkan la hijrata ba'dal fath? Tidak ada lagi cerita setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Itu dari Mekah hijrah lagi ke Madinah, sudah tidak ada lagi perintah untuk hijrah. Ya. Kenapa? Karena Mekah sudah kembali kepada pangkuan Islam, kembali diterapkan syariat Allah di situ, maka tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu tidak ada lagi la hijrata ba'dal fath. Tetapi hijrah dari tempat-tempat yang lain, umpamanya dari negeri-negeri yang tidak seseorang tidak nyaman di negeri itu, tidak mampu menjaga agama, dia tetap berjalan sepanjang tahun. Ya, hijrah la tanqati'ul hijrah.
hatta tanqati'at taubah. Jadi hijrah itu tidak pernah terputus sampai taubat itu terputus, artinya udah sampai akhir zaman. Jadi hijrah yang dimaksud di sini adalah bukan dari Mekah ke Madinah, tapi seseorang yang tinggal di suatu tempat tidak nyaman dengan akidahnya, dia harus pindah. Ya. Bumi Allah luas sekali, jadi tidak berada di tempat itu, harus dia pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Kenapa terjadinya hijrah? Ya, kalau kita lihat bagaimana para anbiya, para rasul, ya, terjadi perilaku dari kaumnya kepada para anbiya, para rasul, ya ujung-ujungnya juga mereka juga hijrah juga. Tapi apa yang penyebab yang sangat utama di sini, kalau di dalam hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang perilaku kaum musyrikin di Mekah, ya mereka menyiksa Rasul, menyiksa sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabir, ya apapun yang dilakukan oleh mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar. Tapi yang dihadapi oleh pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti contoh Bilal bin Rabah, keluarga Al-Yasir, ini semua atau sebagian besar kita pernah membaca sejarah bagaimana penyiksaan mereka kepada Bilal saat-saat musim panas, padang pasir yang harithah, yang sangat panas itu. Bilal pun dibaringkan di situ tanpa baju di atas, ditaruh di dadanya situ batu yang panas juga untuk dia kembali kepada agama yang sebelumnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal, ahadun ahad, juga saya pernah jelaskan dalam pengajian sebelumnya, sehingga para sahabat tanya, kok kamu kuat wahai Bilal, kok tahan, disiksa begitu, pasirnya panas, batunya panas. Ini cerita di Madinah. Bilal mengatakan, ikhtalatat mahabbatullah bi alam ta'zib, faghalabat mahabbatullah falam ashur bil alam. Jadi menyatu yang namanya cinta sama Allah dan beratnya siksaan, tapi yang dominan, yang kuat di situ cinta sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku tidak merasakan sakitnya siksaan itu. Juga keluarga Al-Yasir, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ketika berjalan melihat mereka disiksa. Apa sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabran Al-Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar sudah. Ya, kalian nanti akan ke depannya dijanjikan untuk kalian surga. Juga bagaimana mereka memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Kita melihat bagaimana Rasul beberapa tahun, kalau bahasa sekarang, di lockdown, ya, dilokalisasi di suatu tempat antara dua belah bukit. Udah nggak bisa keluar, nggak bisa belanja, nggak bisa ini, sehingga sebagian mereka sudah memakan daun-daunan juga. Bahkan bagaimana Bani Hashim pun dikucilkan juga, tidak ada yang transaksi dengan mereka, tidak jual beli, tidak ada pernikahan, bermacam-macam. Jadi semua ini juga membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir diperintahkan oleh kita. Bahkan yang paling sangat berbahaya sekali adalah mereka melakukan konspirasi upaya untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Darun Nadwah di Mekah itu muncul beberapa opsi. Opsi yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di penjara kota, penjara rumah sampai meninggal di situ. Tapi orang Quraisy mengatakan, malu kita dengan bangsa-bangsa Arab yang lain, masa ini yang kita lakukan? Jadi walaupun mereka itu biadab jahat, tapi masih punya perasaan. Yang kedua, kita usirlah dari kota Mekah, tapi jangan ke Madinah. Yang lain bilang, loh, kalau diusir dari kota Mekah ke daerah lain juga akan sukses, karena yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memikat sekali. Akhirnya disepakati untuk dibunuh.
ketika dibunuh, ini juga strateginya adalah diambil setiap kabilah itu, setiap suku itu anak muda satu. Dan ketika rencana itu berhasil, maka tidak mungkin Bani Hashim ini akan memerangi mereka semua. Karena darah itu atau yang membunuh tadi ada di seluruh kabilah, nggak mungkin diperangi semuanya. Jadi endingnya adalah bayar dia, itu target mereka. Selesailah, karena yang bunuh itu bukan satu orang. Nah, mereka sepakat. Nah, ketika mereka sepakat, maka malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Rasul rencana mereka itu, sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, sebab terjadinya hijrah, ya Rasul ingin membangun satu negara. Bangun satu negara, di situ diterapkan hukum-hukum Allah dan syariat Allah, dan pilihannya adalah kota Madinah. Dulu namanya Yasrib, dirubah menjadi Madinah Munawwarah. Jadi Madinah itu ada cahaya karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang kalau pulang dari Madinah, udah ada yang kena, mungkin seperti kita beberapa daerah, kalau pulang dari daerah tertentu kena malaria. Memang di situ banyak penyakit. Dan di Madinah udaranya nggak enak, penyakit, dan jadi banyaklah yang terjadi di kota itu. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, hilang semuanya. Jadi Madinah pun Madinah Munawwarah, muncul cahaya di kota itu karena ada Rasulullah.